Saya dengar Habib, saya mau konfirmasi langsung. Karena orang zaman sekarang ini sukanya dengar tapi nggak pernah konfirmasi. Pondok antum yang ada di Puncak, namanya apa? Pondok Syariah, Markas Syariah, lanjutannya Agrokultural Megamendung. Ya, luasnya berapa Habib? Luasnya hampir 80 hektar. Al-Fakir dengar antum punya rencana nanam 200.000 pohon di sana. Betul kan? 1 juta. Nah, ini langsung saya konfirmasi ya. Habib Rizik Syihab di pondoknya yang kurang lebih 80.000 hektar itu mau nanam 1 juta pohon. Sudah tertanam 200.000. Ya. Kenapa? Nih ya, cucu Nabi dengerin nih. Otaknya dari Nabi Muhammad SAW. Di tubuhnya mengalir darah baginda Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah, Miftahi babi rahmatillah, Miftahi babi rahmatillah, Adada ma fi ilmillah, Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin Wa tufakkihuna biha fid din Wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini sebagai pecinta, sebagai murid, dan khususnya sebagai pelayan. Sebetulnya saya kesini hanya menjalankan perintahnya Habib Muhammad Rizik Syihab yang diteruskan lewat menantu beliau Habib Hanif. Ngomong ke saya, antum diundang untuk walimah akad nikah putri beliau dan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Walaupun dari Solo nyopir sampai sini, alhamdulillah nggak capek Habib. Jadi kamu kalau cinta terus kamu lelah, berarti palsu cintamu. Ini kalau yang di sini kemudian merasa pegel-pegel, palsu. Cinta itu menghapus segala luka. Cinta itu akan membuat seorang lupa akan duka. Cinta itu akan membuat seorang hidup dengan penuh keindahan, tanpa ada rasa sikta dan tanpa ada rasa yang gak enak dalam hidupnya. Semuanya jadinya enak. Karena cintalah apapun yang gak enak buat Habib Rizik jadinya enak. Kalian melihat beliau gak enak, beliau gak enak, beliau gak enak, itu yang kalian lihat. Tapi karena mahabbat tuh, karena cinta beliau pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena cinta beliau pada kakeknya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cinta beliau kepada neneknya, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra, karena cinta beliau kepada neneknya Sayyidah Fatimatul Zahra, karena cinta beliau kepada leluhurnya Bani Alawi, maka semuanya menjadi ringan buat Habib Muhammad Rizik Syihab sekeluarga. Bukan cuma beliau, istri beliau tercinta, anak-anak beliau, menantu beliau, semuanya hidup dalam rasa nikmat yang luar biasa, meskipun pandangan orang rasanya enggak enak. Kenapa? Satu kata, cinta. Ikhwani rahimakumullah, dari dulu saya ngomong, saya beda sama Habib Rizik. Enggak akan saya rubah cara saya, dan saya enggak ingin Habib Rizik berubah caranya. Habib Rizik tukang masak, saya tukang makan. Saya yang enak-enak saja, yang bagian makan. Habib Rizik bagian masak. Biarkan beliau masak dengan cara beliau, mari kita makan dengan cara kita makan. Maka kita akan menikmati kehidupan ini dengan nikmat yang luar biasa. Saya cuma mau nyampaikan pesannya Nabi Muhammad SAW. Duduk di situ tadi saya cari-cari, internetnya rupanya down.
internet down. Sementara kalau saya buka hafalan saya lebih down lagi. Ya, daripada saya salah, saya doa, ya Allah, mudah-mudahan internetnya nyampe ke handphone saya. Alhamdulillah nyampe. Begitu nyampe langsung saya capture, takut hilang lagi Habib. Insya Allah nggak salah lagi ya. Ingat ya, ini yang ngomong bukan saya. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan. Karena kalau udah Nabi berbicara, kita bicara sendiri, suara kita mengalahkan suara Nabi, hancur amalan kita tanpa kita sadari. Karena itu Imam Malik rahimahullah kalau membaca hadis Nabi Muhammad SAW suaranya keras, rahmatan lil ummah, sayang sama umat. Jangan sampai ada umat yang nanti suaranya mengalahkan ketika beliau mewakili Nabi Muhammad SAW. Karena ketika seorang mengucapkan qala Rasulullah, berkata Rasulullah SAW, saat itu lidahnya menjadi lidah Nabi Muhammad SAW. Saat itu suaranya menjadi suara Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau menjadi orang yang menduduki makam tabligh, penyampai dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yab'atsanallahu aqwaman yaumal qiyamah fi wujuhimun nur ala manabiril lu'lu' yaghbituhumun nas laysu bi anbiya wala syuhada. Qala fajatha arabiyyun ala rukbatihi faqala ya Rasulullah jullahum lana na'rifhum. Qala hum almutahabbuna fillah min qabail shatta wa biladin shatta yajtami'una ala dzikrillah yadhkuruna. Rawahu Tabrani bi isnadin hasan. Terjemahannya begini kurang. Ternyata itu yang di atas panggung bukan Nabi, yang diangkat di atas panggung bukan mujahid-mujahid yang gugur fisabilillah. Anbiya punya makam yang lebih tinggi, syuhada punya makam yang tinggi. Tetapi orang-orang ini membuat Nabi pun heran, membuat syuhada pun tercengang. Siapa orang ini? Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu terdiam, tidak melanjutkan ucapannya. Fajatha Arabi. Tapi ada satu orang dusun. Orang dusun itu orang yang polos, orang yang gak kenal politik, orang yang gak kenal urusan A sampai B. Urusannya hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia pun merangkak mendekati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti di akhirat orang-orang itu akan membuat umat manusia kebingungan, keheranan. Orang-orang itu akan membuat manusia penasaran, siapa mereka, siapa mereka. Maka di dunia ini aku ingin mengenal mereka ya Rasulullah. Jallahum lana ya Rasulullah, tolong tunjukkan siapa mereka-mereka itu, na'rifhum, agar kami bisa mengenal mereka. Ikhwani rahimakumullah, pengen gak kita kenal sama beliau-beliau? Pengen gak kita kenal sama beliau-beliau? Pengen gak kita melihat wajah beliau-beliau? Camkan ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala hum al-mutahabbuna fillah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah. Min qabail syatta wa biladin syatta. Mereka dari suku bangsa yang berbeda-beda. Mereka dari kota yang berbeda-beda. Yajtami'una ala dzikrillah yadhkuruna. Mereka kumpul untuk ingat Allah. Mereka kumpul untuk mengagungkan Allah. Mereka kumpul untuk sebut-sebut Allah. Hasilnya apa? Setelah kumpul mereka berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah andalah orang-orang tersebut. Apakah Anda mencintai Habib Rizik Syihab? Apakah Anda mencintai keluarga beliau? Apakah Anda mencintai para ulama yang ada di panggung ini? Apakah Anda mencintai mereka yang ada di samping kanan kiri depan Anda? Apakah kita saling mencintai? Wahai para malaikat, saksikanlah kami saling mencintai di jalan Allah. Saya orang Solo, mungkin ada orang dari Garut, mungkin ada orang dari Bandung, mungkin ada dari Cirebon, mungkin ada yang dari luar pulau, mungkin ada yang dari Jawa Timur, mungkin ada yang dari luar negeri. Semuanya malam ini kumpul untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah, saya gak mau panjang-panjang. Ceramah saya terpendek itu 2 jam.
Tapi malam ini saya nggak mau panjang-panjang. Tapi orang jatuh cinta suruh ngomong, repot Habib. Iya, orang jatuh cinta suruh ngomong nih repot. Sebetulnya saya jalan bukan 8 kilo. Yang 8 kilo itu waktu saya syuting. Total jalan kaki saya kurang lebih 12 kilo Habib. Iya, 12 kilo. Sengaja saya lihat ada motor lewat, saya asik lihat nih motor pelan-pelan itu, jalan kaki. Saya mau melihat siapa saja sih orang-orang yang pengen nyambut Habib Rizik ini. Apakah ada mobilisasi? Apakah ada orang yang digerakkan untuk datang? Ternyata saya tidak melihat semua itu. Saya melihat orang spontan. Makanya tidak ada tim bagi-bagi nasi bungkus, tidak ada tim bagi-bagi es, tidak ada tim bagi-bagi kopi, tidak ada tim yang bagi-bagi air. Tidak ada itu, tidak terorganisir seperti itu. Beda di aksi-aksi Habib Rizik di 212 bersama kawan-kawannya, lengkap, ada tim macam-macam. Kenapa? Karena semuanya sudah dipersiapkan. Tetapi hari itu tidak dipersiapkan. Tidak ada yang punya karya pengen bawa orang kepada, tidak ada. Semua berjalan sendiri-sendiri. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Salat Isya salat Isya jam 9 malam. Allahu Akbar, selesai Isya, nangis saya. Hati saya ditegur entah oleh siapa, saya nggak tahu. Hati saya ditegur, saya pun menangis, nangis ketakutan, nangis takut sama Allah Ta'ala. Novel, kalau kamu tidak berangkat ke Jakarta, kalau kamu nggak sambut Habib Rizik, maka kamu bukan dalam golongan mereka, golongan beliau-beliau. Maka bismillah jalan Habib. Jadi ceritanya anak nggak pengen jemput antum Habib, mau lihat dari Front TV. Habib Hanif ngundangnya malam Ahad, akad nikah, nggak ngundang ke bandara, nggak ada undangan ke bandara. Kalau ada hoax itu, tidak ada. Tetapi subhanallah, Allah tegur hati saya, berangkat, alhamdulillah, kaki lecet Habib, nih bukti Habib, bukti Habib, bukti. Nanti di akhirat nih buat bukti nih. Iya, lecet. Jangan dikira saya pakai sandal Habib, kakinya lecet, sandalnya murahan. Sorry bro, sandal saya harganya 1 juta paling murah. Mahal Al-Idrus. Ya, kita suka pakai yang mewah-mewah. Kenapa? Dunia ini hanya kendaraan sementara, gak ada artinya. Maka saya pengen injak itu yang namanya dunia. Gak usah taruh di hati. Tambah 2 menit lagi boleh Habib? Boleh. Saya kalau ngomong ke beliau takut nih ya. Kemantunya saja ya. Ngomongin ke Habib Hanif. Boleh saya tambah 2 menit lagi? Nah, ada satu pesan begini. Pesan saya untuk para pecinta Habib Rizik Syihab. Kalau ada yang mencaci Habib Rizik, ada yang maki Habib Rizik, ada yang nyinyir Habib Rizik, diamkan saja. Kenapa? Terlampau besar kami untuk meladeni yang seperti itu. Siap saudara-saudara? Aksi diam, gak usah dijawab, diamkan saja. Kalau dulu saya sekolah diajarin bahasa Indonesia, ada pepatah, anjing menggonggong, saya nggak ngomong loh ya, coba diulangi. Iya, jadi ya anjing itu kerjanya menggonggong. Lah kalau ada anjing menggonggong, kamu ikut gonggong, berarti anjing ketemu anjing, anjing ketemu anjing. Oh kita ini kafilah, kelompok pangeran ini. Kelompok pangeran itu ada nyantai aja. Iya, gak usah gubris yang namanya anjing. Kita doakan. Dulu di Hadramut ada satu Habib, di majelisnya dicaci-caci, dimaki-maki. Maka Habib itu pulang ke rumahnya. Sampai di rumah Habibnya nangis, ditegur sama istrinya. Wahai suamiku, ada apa kamu nangis? Dijawab sama Habibnya, iya, itu tadi ada yang maki-maki saya di majelis, hina-hina saya di majelis. Istrinya marah, kamu dicaci, dimaki, dihina, kamu nangis. Seharusnya kamu gak nangis, seharusnya kamu doakan orang itu. Dinasihatin sama istrinya. Jawaban Habibnya lebih membuat kaget lagi. Aku nangis bukan karena dicaci dan dimaki. Nah, kenapa? Kenapa aku terlambat memaafkan dia, kok sampai rumah baru aku maafkan?
Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, beginilah kami dididik leluhur kami, beginilah kami dididik oleh kakek kami, beginilah kami dididik oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjuran saja, boleh ikut, boleh tidak. Setiap orang boleh jalan dengan caranya masing-masing. Cara Habib Novel, yang mau menggonggong silahkan menggonggong, tapi kita akan tunjukkan karya. Siapa yang berjuang di Aceh? Saya mau curhat dikit boleh nggak nih? Saya kan dulu pengen ceramah di Aceh Habib, tapi nggak pernah diundang. Akhirnya tibalah undangan. Dan salah satu undangan itu ada juga, setelah itu undangan lagi, setelah itu undangan lagi. Nah, saya diajak keliling itu ke Aceh. Habib, ini monumen korban tsunami. Saya kaget karena di tengah kota ada kapal yang besarnya luar biasa. Ini mungkin jarang ustadz yang mau menceramahkan, mungkin jarang ini Habib juga menyampaikan, tapi ini harus diungkap fakta kerja anak cucu Nabi Muhammad SAW. Bagi yang masih ragu nasabnya Habib Rizik, tanya kepada pengurus Robitoh Alawiyah, jelas nasab beliau. Ya, tanya saja ke sana. Yang masih ragu, kalau masih ragu, nanti di akhirat saya doakan ketemu kakeknya, nanya langsung, bener beliau ini cucumu enggak gitu ya, nanya langsung, saya doakan. Tapi Habib Rizik gak butuh pengakuan cucu Nabi atau bukan cucu Nabi, berjuang untuk kekasihnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ini orang Aceh bilang ke saya, Habib, itu Masya Allah waktu tsunami, alhamdulillah ada Habib Rizik Syihab. Beliau bawa itu murid-muridnya, itu jenazah yang udah usianya 3 hari, udah seminggu. Di bawah kapal itu ada jenazah, kapal bawahnya ada jenazah. Kami tidak berani masuk, takut kalau kapalnya itu bergerak kemudian kejatuhan. Tapi Habib Rizik merangkak di bawah kapal, mengambil jenazah itu, menjalankan tugasnya bagi seorang muslim. Bukan beliau yang cerita, saya nggak pernah dengar cerita dari beliau, bahkan saya nggak pernah bicara kecuali tahun 2007. Saya pernah bicara tahun 2004, saya pernah bicara atau beliau, atau tahun 97, kalau nggak 97, 2004, ketika beliau berkunjung ke Solo di rumahnya Habib Zakir bin Abdurrahman Assegaf. Saya kasih hadiah beliau buku terjemahan saya, Manhaj Dakwah, yang di depannya ada gambar foto Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dan Abu Yasaid Muhammad bin Abi al-Maliki. Saya jadikan foto cover. Apa yang dilakukan Habib Rizik? Maka beliau langsung pegang buku itu sambil menciumi cover tersebut. Syekhi, huma syekhi, kedua orang ini guru saya. Diciumin itu foto ulama oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Setelah itu saya nggak pernah ngomong lagi sama beliau. Sampai kemarin saya berangkat umroh, saya berkali-kali umroh, nggak sampai 5 kali ya, nggak sampai 5 kali umroh. Haji 2 kali, diajak orang-orang, ayo ketemu Habib Rizik. Saya bilang, nggak mau, kesian, dari jauh saja, dari jauh saja. Tapi kemarin ini, Maret, saya umroh, saya pengen ketemu Habib Rizik Syihab. Qadarullah ketemu. Disitulah saya ngomong sama Habib Rizik Syihab setelah sekian lama, dan tidak ada cerita tsunami. Beliau nggak pernah bangga-banggakan dirinya, saya begini, 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 saya begini. Nggak ada semua itu, nggak pernah disampaikan kepada saya. Tapi masyarakat Aceh yang bercerita, dan bangsa ini berhutang kepada beliau atas perjuangannya yang luar biasa. Oh, ini Aceh, ya. Akhiron, saya dengar Habib, saya mau konfirmasi langsung. Karena orang zaman sekarang ini sukanya dengar tapi nggak pernah konfirmasi. Pondok antum yang ada di Puncak, namanya apa? Pondok Syariah, Markas Syariah, lanjutannya? Agrokultural, Mega Mendung. Ya, luasnya berapa Habib? Luasnya hampir 80 hektar. Al-Fakir dengar antum punya rencana nanam 200.000 pohon di sana. Betul kan? 1 juta. Nah, ini langsung saya konfirmasi ya. Habib Rizik Syihab di pondoknya yang kurang lebih 80.000 hektar itu mau nanam 1 juta pohon. Sudah tertanam 200.000. Ya. Kenapa?
Nih ya, cucu Nabi dengerin nih. Otaknya dari Nabi Muhammad SAW. Di tubuhnya mengalir darah baginda Muhammad SAW. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Buka Al-Quran. Kalian umat Islam. Setiap Nabi Allah beri wasiat. Katakan kepada kaummu, tidak minta upah apa-apa. Katakan kepada kaummu, kami tidak minta upah apapun kepada kalian. Khusus kepada Nabi Muhammad SAW, beda perintahnya. Illal mawaddata fil qurba. Semua Nabi Allah perintah, jangan minta upah dari kaummu, jangan minta upah dari kaummu, jangan minta upah dari kaummu. Tetapi untuk baginda Muhammad SAW ada tambahan ayatnya. Illal mawaddata fil qurba. Katakan pada kaummu, karena Nabi nggak mau nyampein, Allah yang perintah. Aku tidak minta kepada kalian semua upah atas perjuanganku, lelah-lelahku. Illa, kata Allah, kecuali al-mawaddata fil qurba, rasa cinta yang mendalam kepada orang-orang yang punya hubungan kekerabatan denganku, dengan Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada ayah Nabi, cinta kepada kakek Nabi, cinta kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, cinta kepada menantu-menantu Rasulullah, cinta kepada Sayyidina Hasan dan Husain, cinta kepada cucu-cucu Nabi Muhammad SAW ila yaumil kiamah. Lihat kecerdasan Habib Rizik Syihab. Sengaja saya perpanjang Habib, biar orang penasaran. Cerdasnya di mana? Jakarta ini konon ya, konon ada banjir kiriman. Betul? Katanya, saya nggak tahu, takut kalau saya ngomong orang Bogor tersinggung nanti. Katanya banjir kiriman ada yang dari atas sono ya. Hujan di atas sono, kemudian turun ke Jakarta, Jakarta banjir. Jadi sumbernya banjir dari mana ini? Dari atas, bener. Nah, kenapa di atas itu airnya banyak mengalir ke Jakarta? Karena buminya kurang bisa menyerap airnya saat hujan turun. Karena buminya kurang bisa menampung airnya saat hujan turun. Kenapa? Karena kurang pohon di sana. Maka beliau siapkan 1 juta pohon untuk menangkap air-air hujan sehingga tidak membuat Jakarta banjir. Ini cucu Nabi Muhammad SAW. Kata ya Habib, Masya Allah. Nah ini kalau saya suruh ngungkap hasil kerja beliau, ya sampai subuh. Itu yang buat saya jatuh cinta. Itu yang buat saya jatuh cinta. Kerja, kerja, kerja. Itulah beliau. Kerja, kerja, kerja. Itulah beliau. Habib Muhammad Rizik Syihab. Saya sebagai Muslim, saya sebagai WNI mengucapkan jazakumullah khairan ya Habib, atas semua lelahmu, atas semua kerjamu. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang besar untuk dirimu, orang tuamu almarhum, ayahmu yang ada di alam barzah sana, dan untuk yang hidup dari keluargamu. Semoga panjang umur, sehat walafiat untuk pasangan hidupmu, untuk anak keturunanmu, untuk pecinta-pecintamu. Semoga semuanya dalam riayah jaddukum Muhammad SAW. Semuanya dalam perlindungan Rasulullah, dalam penglihatan Rasulullah, dalam kekuatannya Rasulullah. Apapun yang terjadi, engkau dalam keamanan fid dunya wal ukhra bersama orang-orang mencintaimu. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Saya minta satu permintaan. Nanti kalau saya pulang minta tolong jangan ada yang salaman sama saya. Kenapa? Protokol kesehatan. Habib Rizik ini teriak-teriak lewat murid-muridnya, lewat Habib Hanif, jaga protokol kesehatan, pakai masker, pakai masker. Jadi kalau ada yang mengatakan beliau tidak menganjurkan protokol kesehatan, beliau melanggar protokol kesehatan, itu semua karena belum ngerti, karena mungkin gak hadir, beritanya gak nyampe. Panitia dari tadi bilang pakai masker dan pakai masker, tapi kalau saya ngomong maskernya saya copot ke bawah. Kenapa? Karena jaga jarak dengan kalian udah cukup. Kemudian biar suara saya lebih lantang, karena saya kalah sama beliau tadi. Beliau suaranya jauh lebih lantang, dan juga Habib Rizik suaranya lebih lantang. Jazakumullah khairan. Mohon maaf, semoga berkah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.